singkat aja. Pertama, ya mengucapkan selamat pada Bro Denny. Terus terang waktu saya sebelum dapat BBM dan buka grup teman-teman baca di di Tempo, saya bilang langsung ingat tuh radarnya langsung bekerja 30, jangan-jangan 33 nih. Saya pikir kalau ini 33 lagi, ini apa tuh dipertanyakan. Setelah saya cek lebih dalam lagi, rupanya dari Time. Nah ini saya mulai bertanya-tanya, wah ini mesti ada sesuatu ini. Saya mau menjelaskan sedikit ya. Yang menarik dari penjelasan Time sebetulnya adalah pertama setelah dia mendaftar begitu banyak selebriti yang punya kontribusi global yang luar biasa, tapi kemudian tiba-tiba datang nama Denny J.A. Karena itu bahasa yang digunakan oleh Time menurut saya tepat sekali, unlikely candidate. Jadi iya, kandidat yang buat editor Time sendiri, ini apa ini orang Indonesia tiba-tiba ada di sini kan? Dan itu perlu penjelasan. Nah, saya kira ini yang mungkin tidak banyak disadari oleh orang bahwa di dunia internet, di teknologi baru ini ada faktor rekayasa di dalamnya. Rekayasa dalam pengertian positif tentu saja. Saya ingin mengambil dua contoh yang oleh Time di situ bersaing antara Denny J.A. sama Ellen DeGeneres. Itu dua tweet yang retweetnya terbanyak. Dia bingung mau menempatkan Ellen atau Denny di situ. Nah, kedua-duanya sebetulnya adalah ada rekayasa. Ellen DeGeneres itu jangan kira waktu dia buat selfie itu spontan. Tampaknya seperti spontan, tapi itu ada rekayasa sebelumnya. Dan itu adalah rekayasa Samsung. Kalau Anda baca itu adalah digodok berhari-hari oleh Samsung bagaimana memanfaatkan momen yang sangat penting di karpet merah itu dan kemudian muncul dan itu kan membuat beberapa orang di Apple marah kan, karena tidak jujur gitu. Itu, iya, infamous Ellen DeGeneres selfie. Nah jadi ada unsur rekayasa yang kemudian menjadi sesuatu yang ya nggak banyak orang yang sadar itu bahwa itu rekayasa. Gitu. Kalau lihat itu kan fotonya cute banget itu. Semua banyak selebriti pose di situ dan melakukan selfie. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh teman kita itu juga adalah rekayasa. Dan ini kan dua hal yang tidak saling berhubungan. Saya kira Bung Denny tidak pernah memimpikan bahwa apa yang dia lakukan itu ada kaitan dengan apa yang diputuskan oleh tim editor Time. Sama sekali nggak pernah berpikir itu. Tetapi bahwa sejak awal kita tahu semua bahwa Bung Denny dengan sadar betul masuk ke dunia sosial media dengan membeli follower dan seterusnya, dan itu sah saja, itu adalah bagian dari kampanye di dunia sosial media, melakukan berbagai macam kampanye dengan menawarkan iPad, itu adalah bagian dari rekayasa. Itu yang saya sebut rekayasa, sampai kemudian mendapatkan satu status di mana itu didengar oleh komunitas itu. Kalau lihat dari followernya kan sebetulnya tidak terlalu besar, 2 juta, banding Agnes Monica 13 juta sekian atau Sherina 9 juta sekian. Nah pertanyaannya kemudian adalah kenapa dimasukkan ke dalam the most influential person. Menurut saya salah satu penjelasannya karena ya berpengaruh. 2014 momen paling penting adalah pemilihan presiden buat Indonesia. Di situ dilihat siapa orang yang paling berpengaruh yang ada hubungan dengan internet. Karena itu nama-nama yang lain kayak slang dan lain-lain itu kan mungkin punya peran yang lebih besar dari Bung Denny, tetapi dia tidak ada kaitannya langsung dengan internet. Nah karena itu kenapa yang dipilih kemudian Bung Denny, karena itu Time memfokuskan pada orang-orang yang berpengaruh dalam bidang internet gitu. Nah saya kira itu. Jadi ada faktor rekayasa dalam pengertian yang positif tentu saja, atau pengertian netral, yang memungkinkan setiap orang itu bisa melakukan itu.